Kali ini pembelajaran matematikanya bersama Ibu Firda. Nah, minggu lalu anak-anak sudah belajar ya tentang bab pecahan, yaitu arti pecahan, pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Anak-anak sudah bisa untuk materi yang lalu. Nah, jika masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke guru masing-masing. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan, dan mengenal berbagai bentuk pecahan. Nah, dari mengenal berbagai bentuk pecahan, anak-anak akan belajar pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Oke, di sini kita langsung saja membahas tentang membandingkan pecahan. Nah, di sini Ibu punya beberapa cara untuk membandingkan pecahan. Yang pertama itu dengan menggunakan gambar. Ya, di sini Ibu Firda sudah mempunyai sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi dua. Gambar yang pertama itu Ibu arsir ya menjadi satu bagian yang diarsirnya. Jadi ditulisnya 1/2. Kemudian ini gambar yang kedua, Ibu Firda mempunyai sebuah gambar persegi panjang yang dibagi menjadi 4. Kemudian Ibu arsir satu bagian. Jadi ditulisnya 1/4. Nah, bagaimana sih menentukan mana pecahan yang lebih besar dari gambar tersebut? Nah, ketika anak-anak melihat sebuah gambar dan diminta untuk membandingkan, anak-anak lihat bagian arsirnya mana yang lebih banyak. Kita tulis lagi ya di sini ya. Berarti 1/2 titik 1/4. Oh iya. Untuk membandingkan pecahan, anak-anak tentunya harus menggunakan tanda ya, yaitu ada tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, anak-anak ini harus ingat ya tanda-tanda membandingkan sebuah pecahan. Kembali lagi ke dalam soal ya. Nah, di gambar yang pertama, ini gambar yang pertama ya. Ini gambar yang kedua. Gambar pertama dan gambar kedua, mana yang arsirannya lebih banyak? Gambar yang pertama ya, berarti gambar yang pertama itu 1/2 dibacanya lebih besar dari 1/4. Bisa ya seperti itu. Nah, sekarang ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu membandingkan langsung kedua pecahan. Contoh yang pertama. Nah, di contoh yang pertama ini penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama lebih gampang lagi. Anak-anak tinggal lihat angka pembilangnya. Bu Firda, apa sih penyebut dan pembilang? Nah, minggu lalu udah diajarkan ya. Ibu ulas lagi. Misalnya 1/2. Nah, duanya ini adalah penyebut. Sedangkan yang satu ini adalah pembilang. Nah, ingat kan? Nah, di sini di contoh yang pertama penyebutnya sudah sama. Ditulis lagi ya. Di sini penyebutnya sama. 6. Di sini juga 6. Tulis lagi 3. Di sini 5. Tinggal menggunakan tanda perbandingan yang mana? Kita lihat 3 dan 5 lebih besar yang mana? Yang 5 ya. 3 itu lebih kecil, berarti ditulisnya seperti ini. Dibacanya 3/6 lebih kecil dari 5/6. Nah, kalau penyebutnya sama, anak-anak tinggal lihat angka pembilangnya aja. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di dalam contoh soal yang kedua, Ibu punya 2/4 dan 6/3. Wah, penyebutnya tidak sama. Sekarang kita samakan. Bagaimana caranya? Tinggal dikali ya. Kita samakan. Yang 4 penyebutnya dikali dengan angka 3. Sedangkan yang 3 dikali dengan angka 4. Di sini tulis 4 dikali 3 biar sama penyebutnya. Kalau di bawahnya dikali 3, berarti yang di atasnya juga dikali dengan angka 3. Gitu. Nah, sekarang ini 3 dikali 4, berarti di sininya 4 di bawah, di atasnya juga 4 ya.
Nah, kita pindahkan nih sekarang ke sebelah kiri. Nah, 2 kali 3, nah kita di sini tulis dulu ya garisnya. Kita tulis dulu penyebutnya biar sama, berarti ini 12 ya dua-duanya. Ya, sekarang tinggal yang atasnya, 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Tinggal lihat lagi, mana angka yang lebih besar atau yang lebih kecil. Kita tinggal menggunakan tanda yang ini. 6 dan 24 berarti lebih besar 24 ya. Kita tulis tanda seperti ini. Nah, dibacanya 6/12 lebih kecil dari 24/12. Seperti itu. Untuk membandingkan pecahan, Ibu punya cara cepatnya juga loh, terutama untuk yang berpenyebut berbeda. Nah, kita lihat di contoh yang kedua ya. Ibu tulis lagi contohnya. 2/4 titik 6/3. Nah, cara cepatnya seperti apa? Tinggal dikali silang. Nih, yang 3 dikali dengan 2. Yang 4 dikali dengan 6. Simpan di mana, Bu? Simpan di bawahnya aja ya. Boleh di atasnya, boleh di bawahnya. Sekarang Ibu contohkan simpan di bawahnya. 3 dikali 2, simpan di sini 6. Ya, terus 4 dikali 6 hasilnya 24. Hapus lagi ya. 24. Nah, tinggal menggunakan tanda pembanding yang mana? Lihat, 6 dan 24 itu lebih besar atau lebih kecil yang mana? 6 lebih kecil ya, dan 24 berarti tandanya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini cara cepatnya. Sama bukan hasilnya dengan yang ini? Ya, penyebutnya sudah pasti sama. Kita tinggal yang atasnya aja. Oke, sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Nah, di sini Ibu punya 2 contoh. Nah, untuk mengurutkan pecahan sama ya. Lihat lagi penyebutnya. Ada yang berpenyebut sama dan ada yang berpenyebut berbeda. Nah, kalau yang berpenyebut sama, anak-anak tinggal lihat apa? Pembilangnya saja ya yang di atas. Nah, contohnya seperti ini. Mengurutkan pecahan dari yang terkecil, dimintanya yang terkecil ya. Lihat, di sini penyebutnya semuanya sama. Kita tinggal tulis lagi di sini. 8, 8, 8. Biar memudahkan anak-anak, kita tulis lagi. Nah, kemudian tinggal apa? Tinggal lihat pembilangnya yang di atasnya. Mana yang paling kecil? 3 ya. 3, 4, dan 6. Nah, ini sudah berurutan. Kemudian yang cara kedua. Di sini yang berpenyebut berbeda. Dimintanya adalah mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Di sini Ibu punya contoh 1/2, 7/8, dan 3/4. Nah, caranya bagaimana? Hampir sama dengan membandingkan yang tadi ya, membandingkan langsung kedua pecahan. Kita tinggal kalikan dengan penyebut yang paling besar, atau bisa dikalikan ke semuanya, jadi penyebutnya sama. Nah, di sini lihat, di sini ada 8 ya, kita ambil 8 sebagai penyebut yang paling besar. Nah, 2 bisa kan dikali berapa yang hasilnya 8? Dikali 4. Kalau di bawah dikali 4, di atas dikali 4. Yang ini juga sama nih, 4 dikali 2 yang hasilnya 8 ya. Terus di atas juga 2. Nah, terus kita pindahkan ke sisi sebelah kiri. Penyebutnya tadi sama 8. Kita tulis lagi 8. Ya, terus atasnya 1 kali 4, 4. Berubah ya. 7 sama, dan 3 kali 2, 6. Berubah lagi. Nah, ini udah selesai belum? Belum selesai. Kita mintanya mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Di sini berarti dari yang terbesar itu penyebutnya tulis lagi ya, karena sama semuanya. Tinggal lihat atasnya aja. Yang paling besar adalah 7, kemudian 6, kemudian 4. Selesai. Sudah selesai ya membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Anak-anak, kita akan belajar mengenal berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, ada pecahan biasa. Pecahan biasa ada 2 macam, yaitu pecahan murni
dan pecahan tidak murni. Nah, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya adalah 3/5, 4/7, 5/10, dan seterusnya. Kemudian pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 3/2, 6/5, 15/8, dan seterusnya. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Seperti contoh 1, 2/3. Nah, ada dua cara untuk mengubah pecahan, yaitu yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan cara mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ibu mempunyai contoh 10/4. Caranya adalah dengan cara bersusun. Kita kotret dulu ya. 10 dibagi 4. Nah, 4 dikali berapa yang mendekati 10? Dikali 2 ya, hasilnya 8. Tinggal kita kurangi. Sisanya adalah 2. 2 yang di atas ini adalah hasil. Kemudian 2 yang di bawah adalah sisa. Dan 4 ini adalah penyebut. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan hasil dulu yang besar. Kemudian kita pindahkan penyebutnya sama ya. Dan sisanya. Jadi 10/4 sama dengan 2/4. Mudah bukan? Sekarang Ibu akan menjelaskan cara mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini Ibu punya contoh 3, 1/2. Nah, kita tulis dulu ya. Penyebutnya sama 2. Cara menentukan pembilangnya adalah 2 dikalikan dengan angka 3. Kemudian setelah itu baru dijumlahkan dengan angka 1. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 6 ditambah 1 adalah 7. Jadi 3 1/2 itu sama dengan 7/2. Mudah bukan? Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Contoh, 1/10. 5/10 sama dengan 0,5. Yang kedua, per 100. 23/100 sama dengan 0,23. Nomor 3, per 1000. 225/1000 sama dengan 0,225. Dan yang terakhir adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Contoh, 12%, artinya 12/100. Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan pecahan desimal dan pecahan persen, insya Allah akan dibahas minggu depan ya. Nah, kalau anak-anak belum mengerti, boleh silahkan tanyakan ke gurunya masing-masing. Oke, untuk pertemuan sekarang Ibu tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.